Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak untuk kasih dan setia Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa dalam segala aktivitas kami, Tuhan sudah memelihara kami, menopang kami, memampukan kami. Tuhan beri kesempatan untuk kami bisa istirahat. Terima kasih banyak. Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan. Memberikanlah buat setiap kami, agar di dalam kelemahan kami, firman-Mu memberikan penghiburan pertolongan. Bahwa dalam setiap perjalanan hidup kami, firman-Mu bisa menjadi penuntun pengarah bagi jalan-jalan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam firman Tuhan yang akan menolong kita untuk hidup terus berlanjut. Apa yang dimaksudkan hidup terus berlanjut? Bagian ini kemarin kita belajar tentang bagaimana kehidupan orang percaya itu sesungguhnya adalah kehidupan yang dimerdekakan. Kehidupan yang dimerdekakan, kehidupan orang-orang percaya yang telah diubahkan menjadi manusia baru. Manusia baru tidak cukup hanya ya saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya terima Tuhan Yesus dan berdiam dan tidak melakukan apa-apa. Dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Bagian ini mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya harus berkelanjutan, harus berlanjut. Apa yang harus dilanjutkan? Yaitu tindakan iman. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak menjadi stagnan, tidak cukup berkata aku sudah cukup jadi orang Kristen, aku sudah dibaptis, aku sudah ke gereja, sudah cukup. Tidak. Bagian firman ini mengingatkan hidup ini harus berlanjut, yaitu hidup beriman ini harus diteruskan. Terus kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup? Ya pergi saja ke gereja, cukup. Jadi orang Kristen itu cukup, KTP-nya Kristen cukup, sudah. Dan hidupnya tetap. Hari-hari hidupnya di dalam keluarga tetap, hari-hari hidupnya terhadap pasangannya tetap. Tidak ada perubahan. Tidak demikian. Alkitab mengingatkan bagaimana orang yang beriman hidupnya harus berlanjut, meneruskan tindakan-tindakan imannya. Orang yang sudah lahir baru, diubahkan oleh Tuhan, menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, tidak hanya cukup menjadi Kristen, percaya kepada Yesus harus diteruskan dengan tindakan iman. Dikatakan dalam ayat 17, 18 dan juga 19 mengingatkan penekanan buat setiap kita bahwa kita harus mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan tata langkah, tata cara hidup. Berubah bagaimana kehidupannya
Di dalam ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saat saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang mengenal Kristus, belajar tentang Kristus, bagaimana kita mengenal pengorbanan Kristus, karya salibnya, bagaimana Tuhan secara total menyerahkan hidupnya, matinya bagi kita, dan sampai dia bangkit terangkat ke sorga. Kita belajar dengan karyanya yang sempurna, menyelamatkan kita sampai selesai, tuntas. Kita diingatkan kita harus melanjutkan hidup kita dengan melakukan perubahan. Apa yang harus dirubah? Kita tidak boleh lagi hidup. Sebab itu kukatakan, kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kamu telah mengenal Kristus. Mengenal ini mengerti secara mendalam. Kamu telah mengenal lebih dalam tentang Kristus. Kamu telah mengenal semua karyanya. Maka sebab itu kutegaskan, Paulus katakan, dengan tegas kukatakan, jangan lagi hidup sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana? Pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Pergi ke gereja, pergi, tapi nggak memiliki relasi dengan Tuhan. Datang saja, tapi tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam hari-hari hidupnya tidak pernah ada doa pribadi yang sampai bisa mengutarakan isi hatinya, menceritakan apa yang jadi pergumulannya, meminta diri Tuhan untuk menolong dirinya, meminta Tuhan membersihkan hatinya, melakukan banyak hal, berinteraksi dengan Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tapi orang yang sudah mengenal Kristus harusnya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Maka anehlah kalau ada orang berkata dia percaya kepada Kristus, tapi malas bangun pagi untuk doa pagi, malas bangun untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Oh, nanti siang saja sibuk, masih banyak pekerjaan. Kamu pikir aku pengangguran, harus duduk-duduk baca Alkitab, harus berdoa? Malam hari aku sudah capek, aku sudah lelah. Tubuhku ini tubuh manusia yang gak kuat. Nanti sajalah itu berdoa, nanti sajalah itu persekutuan dengan Tuhan. Katanya mengenal Tuhan, tapi kalau kita belum ambil tindakan lanjut, perlu dipertanyakan, apakah sudah sungguh-sungguh mengenal pekerjaan Kristus? Apakah sudah sungguh-sungguh mengenal karya Kristus dalam hidupnya? Maka orang yang mengenal Kristus mengerti, akan menghargai pengorbanan Kristus dan akan terus bersyukur, dan cara syukurnya dinyatakan dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Hidupnya berubah dalam hal yang pertama, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan yang diwujudkan dalam membangun doa-doa pribadi. Persekutuan yang diwujudkan dalam kerinduannya mendengarkan suara Tuhan dalam membaca Alkitab. Kalau sudah jadi Kristen tapi belum pernah baca Alkitab sampai selesai, dipertanyakan, kenapa nggak punya kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan? Terlalu tebal Alkitabnya, terlalu banyak pasalnya, terlalu membingungkan, dan sangat banyak alasan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup merdeka, hidup di dalam Kristus, mengenal Kristus, telah mengenal Kristus dan semua perbuatannya, dia akan membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Akan membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus dilanjutkan dalam bagian ini? Diingatkan bagaimana dia tidak lagi, ya, dikatakan karena kamu telah mendengar tentang dia, menerima pengajaran dalam dia, kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama. Yang pertama,
bagaimana iman itu dilanjutkan dalam tindakannya, dilanjutkan dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, dilanjutkan dengan menanggalkan semua hal yang berhubungan dengan manusia lama. Apa yang berhubungan dengan kita, sikap-sikap manusia lama itu ditanggalkan. Kalimat menanggalkan manusia lama itu Bapak Ibu Saudara, menanggalkan karakter-karakter, menanggalkan semua berhubungan dengan manusia lama, sikap-sikap manusia lama, hati manusia lama, hati yang terluka, hati yang pahit, hati yang kecewa, hati yang dendam, ya, hati yang penuh kemarahan, itu ditanggalkan. Nah, kata menanggalkan manusia lama itu dituliskan dalam bentuk, bahasa Alkitab kita ini dituliskan dalam bentuk begini: dengan sadar kamu menanggalkan karakter manusia lamamu dari dirimu sendiri. Menanggalkan manusia lama dari dirimu sendiri dengan sadar, dengan sungguh-sungguh, dan selesai. Kata menanggalkan ini adalah sebuah kalimat yang dilakukan secara utuh, tidak nyicil. Tidak nyicil. Ini penekanannya bukan kepada proses menanggalkan itu yang harus dicicil, tidak. Tapi menanggalkan manusia lama ini ada pada satu titik dan dilakukan sampai selesai. Bahasa praktisnya gini loh. Kalau kita ngikut Tuhan Yesus, karakter-karakter manusia lama harus dilepaskan seutuhnya, semuanya, tidak ada yang ditinggalkan. Aku mau mengikut Yesus, Bu Pendeta, tetapi untuk masalah membuang sakit hatiku jangan dulu. Terlalu enak kalau orang itu ku ampuni sekarang. Nanti tak pikir-pikir dulu gimana caranya balas dendam. Nanti kalau balasnya sudah selesai, ya, aku sudah lihat dia menderita kayak aku menderita, ya, itu aku akan melepaskan pengampunan. Aku akan melepaskan sakit hatiku. Kalau sekarang jangan dulu. Oh, aku mencuri. Oh, aku nggak mau lagi mencuri. Aku menanggalkan deh roh mencurinya. Aku menanggalkan roh bohong, roh dusta. Mau aku menanggalkan. Roh amarah, ya aku akan marah, akan ku lepaskan. Tapi roh kepahitan jangan dulu. Tidak. Semuanya dilakukan secara utuh. Pada satu titik saat kita mengikut Yesus, kita harus datang kepada Tuhan. Dalam satu waktu kita mau menanggalkan. Dan menanggalkan manusia lama ini bukan Bu Pendeta, bukan pekerjaan Pak Pendeta, bukan pekerjaan Roh Kudus, tidak. Karena menanggalkan manusia lama itu adalah pekerjaan manusia yang harus mengambil tindakan. Manusia harus aktif melepaskan manusia lamanya. Dia yang harus bertindak terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini harus berlanjut. Jika kita beriman kepada Tuhan, lanjutkan hari ini. Ambil satu titik. Engkau berdiam di hadapan Allah. Ambil pena, ambil kertas, catat, ingat, dan serahkan sepenuhnya. Jangan sampai ada lagi yang sisa-sisa. Hari ini mari kita berkomitmen untuk meneruskan iman kita dengan membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan iman kita dalam hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menolong kami dan memberkati kami. Biarlah hari-hari hidup kami semakin iman ini berlanjut. Bukan menjadi stagnan, tapi iman ini terus dilakukan. Bapa, berkati hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Dalam segala pergumulan, dalam segala situasi mereka. Biarlah mereka tidak ditipu daya oleh iblis. Mereka terus berbuah, mereka terus bergerak, mereka terus berlanjut dalam iman percaya kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.